Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya. Teman saya pas mau berangkat sekolah, tiba-tiba di jalan ada kucing yang nyelonong. Lalu teman saya nabrak kucing tersebut. Konon katanya orang yang menabrak kucing itu akan sial. Apakah itu benar Pak Ustadz? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini juga pasti pernah dialami oleh banyak dari sahabat hikmah nih. Kepikiran gara-gara nabrak kucing. Gimana? Ya, saya juga waktu kecil gitu. Oh iya? Nabrak katanya sial. Oh. Jadi jangan percaya, itu mitos. Yang pasti kalau sengaja menabrak kucing itu dosa. Ya. Dengan sengaja menabraknya, apalagi itu kucing yang dipelihara. Saya termasuk pecinta kucing. Di rumah saya belasan kucing. Ya, saya senang kucing. Rasulullah pun memelihara kucing. Begitu cintanya Rasulullah kepada kucing beliau, namanya Moza, serban beliau ditiduri oleh kucing beliau. Begitu beliau mau datang ke masjid bersalat jamaah, kalau saya kira-kira apa yang saya lakukan? Tarik. Rasulullah tidak mau mengganggu kucing beliau yang sedang lagi tidur. Dia gunting itu serbannya untuk tidak mengganggu tidurnya kucing. Nah, jadi kalau sengaja menabrak ya pasti dosa. Ya. Nah, kemudian bagaimana kalau kita nih buru-buru naik motor, buru-buru. Sebentar nih ini orang ngecek loh. Terlambat mau pergi kerja nih. Terlambat bisa pergi kerja. Gimana caranya? Oh, tancap motor, nabrak kucing. Iya. Dengan tidak sengaja. Jangan pernah ada keyakinan bahwa membuat dia sial. Tidak. Sial tidaknya hidup kita itu Allah Subhanahu wa taala. Baik tidaknya hidup kita itu, takdir kita itu Allah yang menentukan, bukan karena nabrak kucing. Itu yang disebut mitos. Nah, kalau dia percaya hal-hal seperti itu masuk syirik. Syirik itu ada 3. Ya. Pertama ada disebut syirik kauliyah. Syirik kauliyah ini syirik ucapan. Untung saya ke dokter. Kalau saya tidak ke dokter saya mati. Itu berarti dokter yang membuat kamu mati, tidak? Udah masuk syirik itu? Masuk syirik ucapan. Ya. Weh, untung seandainya bukan dia itu mati sudah kamu, bukan Allah. Ya, membuat kita wafat itu cabut nyawa Allah, perintah Allah. Ya, syirik kauliyah. Yang kedua, syirik fi'liyah. Syirik fi'liyah itu dalam hati. Dia meyakini. Ini yang berat ini. Yang paling besar syirik taklidiyah, yaitu kelakuan. Nah, menyembah-nyembah, ngambil patung dia sembah-sembah itu. Nauzubillah min zalik. Nah, kalau percaya seperti ini, tabrak kucing, itu dia yang disebut syirik fi'liyah. Ya. Dia dalam hatinya dia percaya seperti itu, dia berdosa. Maka sebaiknya jangan ada keyakinan seperti itu. Ya. Kalaupun nabrak, sudah terjadi tabrak, ya hargai dia sebagai makhluk Allah. Ada waktu singgah. Ambil, kemudian singkirkan. Paling tidak disingkirkan ke tempat yang tidak mengganggu pengguna jalan yang lain. Sebab kalau dia sudah ada bangkai binatang di situ, ada lagi orang buru-buru, tabrak kan bisa menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Maka paling tidak singkirkan bangkainya. Kalau ada waktu yang cukup, ya dimakamkan. Jadi adabnya makamkan. Kenapa dimakamkan? Karena kalau dia tidak dimakamkan, menjadi bangkai, menjadi busuk, datang lalat, datang beberapa binatang-binatang pemakan bangkai, lalu binatang ini menyebarkan penyakit. Sebabnya dimakamkan. Karena tanah, menurut kaidah keilmuan, tanah itu akan mengurai sehingga dia tidak menemukan penyakit. Jadi gelisahnya apa? Gelisah, siapa yang punya kucing cantik, paling tidak tanggung jawab moral. Kita balik, ini ternyata harga kucingnya 1,5 juta, kasihan dibeli anaknya. Maka sebagai ucapan duka kita, penyesalan kita, ya kita ganti. Kalau tidak bisa ganti sepenuhnya, 1,5 juta, adalah partisipasi kita. Jangan sampai kita tidak bertanggung jawab. Ya, pada prinsipnya tanggung jawab yang kita maksud ini adalah menguburkan, menghargai pemiliknya. Tidak boleh meyakini bahwa dengan menabrak itu hidup kita jadi sial. Kalau gelisah ya kembalinya apa? Mungkin kalau saya biasa gelisah sebab kegelisahan saya satu, nanti merugikan orang lain. Ada lagi yang tabrak. Yang kedua, merugikan apa? Kasihan yang punya ini. Dia cari kucingnya. Kalau kita sudah lakukan kewajiban-kewajiban sosial seperti itu,
hilangkan sangka, hilangkan godaan-godaan setan. Karena bisa jadi bisikan-bisikan setan itu, kusial gara-gara ini, ini sebabnya kamu hari ini tidak gajian karena kau tabrak kucing tadi pagi. Wah. Nah, itu sudah masuk kaitan syirik. Tapi bukan syirik besar seperti menyembah, tidak seperti syirik menyembah patung atau sampai menyembah berhala. Tapi tetap masuknya syirik kalau percaya sama mitos-mitos. Percaya mitos seperti itu. Sahabat Tika, masih ada satu kisah lagi yang bisa kita kupas hikmahnya, masih ada pelajaran yang berharga tentunya. Jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda.